Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang keagamaan Islam ya di sekolah ya. Ya, kita sebagai kaum yang di sini terbilang lebih banyak ya. Ya, kita menghargai juga, lebih toleransi juga kepada yang minoritas, dan juga di sini buat ibadah juga terbilang bebas gitu ya, tidak ada yang dihalang-halangin, ya paksakan. Nah, terus buat praktek agama gimana nih? Praktek agama sih ada 4, ada doa, sholat jenazah, zikir, sama apa lagi? Wudu? Bukan, baca Al-Quran, sama baca Al-Quran. Terus dari keempat itu sih yang mungkin paling susah doa sesudah sholat, karena itu emang panjang banget. Dan buat ujian prakteknya ini tadi udah dibilang agak susah banget ya, apalagi buat doanya itu 2 lembar. Terus juga ada juga sholat jenazahnya juga, dan itu dipraktekkan, tapi untungnya gak ada jenazah aslinya ya. Ada, jadi kayak sajadah dilipat-lipat, terus ditutup pakai mukena, jadi kayak seakan-akan tuh kayak itu tuh kayak jenazah asli. Awalnya sih takut sih, agak serem, ngeri gitu, tapi kesini-sininya udah enggak sih, karena tahu. Dan ujian praktek ini sangat bermanfaat banget buat kami, karena kita kan setelah SMA ini kita udah lepas ke masyarakat, dan ujian praktek ini sangat bermanfaat, apalagi di situ banyak doa-doanya dan dapat kita praktekkan gitu. Kalau misalkan kita disuruh mimpin di depan masyarakat, kita bisa gitu. Siswa-siswi di SMA 3 yang beragama Kristiani itu juga mempunyai kegiatan namanya Rokris. Nah, Rokris itu sama, jadi itu ada ibadah, baca doa, nyanyi, terus baca Alkitab. Terus setelah ibadah itu ada kegiatan games setiap hari Jumat. Jadi untuk mempererat kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Ya, tapi yang paling kita tekanin itu di ibadahnya, karena ya sama kalau yang muslim ada tadarus setiap hari, kalau kita mungkin gak setiap hari, cuman guru-guru sebenarnya menyarankan kita bawa Alkitab, cuman emang jarang. Tapi setiap hari Jumat biasanya kita ada kegiatan Rokris. Itu juga nggak terlalu ngebedain, walaupun beda agama, walaupun kita jadi minoritas, tapi teman-teman semuanya baik sama kita, saling menghargai satu sama lain. Contohnya kalau misalkan mereka tadarus, kita juga diem. Dan kalau misalkan kita lagi ibadah atau kita lagi belajar, mereka juga ikut menghargai gitu. Mereka bukan yang main di depan kelas, tapi sama-sama menghargai aja. Dan nggak ada juga yang kayak rasis gitu loh. Jadi kayak ya kita, walaupun misalkan saya Kristen, terus teman saya Muslim, kita sahabatan. Iya, bener. Ada yang Buddha, ada yang Hindu juga kayak gitu. Many nights we pray with no proofs anyone could hear. In our hearts our hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we know we could. Oh yeah. There can be miracle when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of it,
when praise so often proves in vain. Hope seems like the summer burst too swiftly flown away. Yet now I am standing here, my heart so proof I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. Tiap sekolah kan dari SD, SMP, SMA pasti ada perpustakaannya tuh. Tiap perpustakaan pasti beda-beda kan, ada yang small, medium, large. Nah, kalau di sekolah kita sih ya lumayan ya medium lah bisa dikatakan. Udah gitu buat kelengkapan buku-bukunya juga oke lah gitu. Ya juga sih, walaupun emang agak nggak begitu dingin sih, maksudnya ya AC sih ada, tapi nggak tahu nyala apa enggak. Kayak buat hiasan doang ya? Iya kayaknya. Iya. Mungkin juga gurunya lupa remote-nya di mana. Please don't make me. Please don't take me. Despite that I'm alone, I would try to find my way back home. Iya, walaupun bukunya juga banyak, tapi yang baca dikit. Iya. Sampai kadang berdebu. Ada jaring laba-labanya. Mau baca juga ribet. Paling kalau dipakai perpus cuma buat ujian praktek, itu juga yang ngerjain cuma 1-2 orang. Sisanya nyalin. Tapi gitu untungnya sih karena tempatnya lumayan lebar, ya enak sih buat tidur, buat ngobrol. Pokoknya asik sih buat baca-baca buku di perpus. Iya emang asik, tapi lebih asik buat tidur sih sebenarnya. Iya. Udah gitu kadang penjaganya suka kaku. Tapi sih ya kita sih yakin sebenarnya itu buat biar kita tetap tertib di dalam perpustakaannya gitu. Nah, iya. Intinya tuh sebenarnya pengennya yang buat terbaik buat kita lah, buat belajar, buat lain-lainnya. Soalnya kan namanya perpus banyak buku aja kan jendelanya dunia. Kita sebagai pelajar kalau bisa selalu baca buku tiap hari, siapa tahu bisa pinter, rajin gitu. Masa kita di sekolah cuma ke kantin mulu kerjaannya, perpusnya nggak dikunjungin kan kasihan gitu. Nah iya betul. I would try to find my way back home. So dream away, dream away. Ulang tahun, Sweet Seventeenan. Hati-hati tuh. Hati-hati. Di saat misalnya hari lu nih, hari ini ulang tahun, itu parah. Hati-hati aja. Karena ada hawa nggak enak gitu bro dari teman-teman kita. Iya. Misalnya dia kayak ngejauhin kita, tiba-tiba apalah. Ya, contohnya tuh ulang tahun gue bro. Gimana tuh? Pertama tuh ada hawa nggak enak gimana gitu kan. Gue duduk di belakang, pura-pura baca buku. Padahal sebenarnya gue udah tahu gue bakal diikat pasti nanti. Terus teman-teman gue datang, rame-rame. Dia bawa tali, dia bawa spidol, gue diikat, didudukin. Itu tuh keras banget, simpulnya gila. Temen gue namanya Nagib tuh simpulnya keren banget sih. Cara ngikatnya tuh emang benar-benar susah untuk anak PMR soalnya dia jago ngikat-ngikat. Bocah PMR.
udah dikit gitu bro, dibawa kemana? Ke kelas-kelas, Kelas-kelas dipamerin. lain. Dipermalukan. Di situ ada guru. Nah, terus coret-coret nih. Lu gimana coret-coretnya? Coret apa aja nih? Nih di sini nih udah kayak avatar, gue coret hitam sini. Kayak avatar, terus ini biru, bikin kumis. Terus alis gue nih kayak ini, apa ibu? Wayang-wayang gitu bro. Gila dah. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu. Pokoknya itu yang paling benar-benar berkenang sih menurut gua. Bakal gua kenang sampai ya bakal gua cicen mungkin sama anak cucu gua nanti. Keren banget ya pokoknya. Tapi beruntung kalau misalnya lu ulang tahun di hari libur. Contohnya kayak Gua gak kena sama sekali. Gua enak tidur-tiduran di rumah. gak asik bro. Gak asik ini. Belum diikat. Gue sih rencananya mau ngikat. Cuman gak berhasil. Bukannya pelit atau gak mau, dan modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Tapi mungkin kalau misalnya emang ulang tahun kayak gini lu bakal kenang, lu bakal ngasih tahu semuanya. Dan itu paling berkesan banget. Nanti pas reuni pasti lu bakal ketawa-tawaan, bakal mungkin cerita itu lagi. Lu bakal cerita-cerita lagi, misalnya lu kumpul-kumpul lagi sama temennya yang udah gede-gede, yang udah punya anak. Dan mungkin lu pengen diikat lagi waktu itu. Gue sih enggak sih kayaknya. Gue sih enggak. Pribadi gue enggak bro. Pribadi gue enggak. Jadi gitulah pokoknya. Jadi gitu mungkin segitu aja pengalaman dari kita berdua tentang tradisi ulang tahun di SMA 3. Semoga lu semua pada ingat gitu dengan kenangan-kenangan ini. Semoga lu nularin ke adik-adik lu. Oke. Atau ke orang tua lu mungkin. Sampai jumpa bro. Yuk, See you. bye. Kita dari kelas 12. Nah, buat menuju ke kelas 12, sumpah butuh perjalanan yang panjang banget. Panjang dan susah ya pokoknya. Dimulai kita ngelewatin banget dari fase-fase kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu susah banget. Nah, dimulai dari kelas 10 nih ya. Kelas 10 lo baru-baru masuk, harus perkenalan diri, yang namanya takut sama kakak kelas, takut buat ngapa-ngapain, mungkin ke kantin juga ngeliat kakak kelas tuh takut deh. Woi, geser dong. Woi, geser. Ngerti gak sih? Ada doang geser banget sih. Geser banget. Takut sama guru-guru juga. Nah terus udah gitu ya gimana sih kelas 10 tuh keadaannya kita masih caur banget kayak orang gitulah, masih kurang banget. Nah mulai dari celana kita tuh gombrong itu kayak belum kenal kata baggy. Nah sedangkan tuh kaos kaki masih gini. Dan sumpah pas waktu kelas 10 pasti masih dekil banget. Ntar proses kelas 11, kelas 12-nya. Terus rok juga buat yang cewek-cewek pasti masih pada gombrong-gombrong kayak karung goni, bajunya masih gombrong-gombrong.
Nah, terus begitu naik kelas 11 nih, lo bakal mulai ngerasa yang bisa nggak takut sama kakak kelas, udah mulai berasa kayak agak punya sekolahan, udah mulai berani kakak kelas, ke kantin, ke segala macam, caper-caper lewat tengah lapangan, terus baju, rok juga udah mulai dikecil-kecilin, kayaknya udah ngerti sekolahan deh. Kelas 11, dari kelas 11 biasanya masa bandel-bandelnya ya Dan ya? Itu bandel banget. Sumpah, kelas 11 masa bandel-bandelnya, nilai rapot gua turun kelas 11. Fix dah, kalau gue sih waktu kelas 11 sih ya gimana ya, kalau gue bangga banget lah, pokoknya kelas 11 gue tuh mungkin udah, pikir gue di kelas 11 tuh udah mulai berani yang namanya suka sama cewek. Iya mungkin, lah kalau lu gimana? Gue kelas 11 sama mainnya sama kakak kelas, Den. Bayangin, lalu kelas 10 udah Ngajar. Nah, terus kelas 12 nih, pokoknya udah kelas 12 lo bener-bener ngerasa lo penguasa sekolah, lo mau gimana jumpalitan juga sama kakak sama adik kelas juga ya gitu deh, ngeliat adik kelas, tapi sekarang adik kelas tengil-tengil ya Den, ya nggak sih? Itu tuh ya mungkin kelas 12 emang masa-masa kita kan, karena kita emang udah mau keluar sekolah gitu loh. Nah terus itu gue juga ya biasalah sekolah udah kayak milik dunia sendiri, baju dikeluarin di kayak orang apa gitu, kita tuh kayak kesana liar banget, pulang sore banget lah gitulah pokoknya. Terus kelas 12 banget. Dan kelas 12 ini gue mulai merasa punya temen yang banyak banget, satu angkatan yang nyatu banget, gak berkubu-kubu, sumpah solid banget, gila solid deh. Banyak tongkrongan-tongkrongan kayak gitu segala macam, pokoknya seru banget. Gila, bentar lagi mau EN. Waduh iya ya, udah nggak kerasa. Udah 3 tahun gue sekolah di sini. Iya, gue juga udah duduk di bangku sekolah SMA 3 ini udah 3 tahun. Rasanya baru tahun lalu UN ya? Iya sih. Waduh, ngomong-ngomong pakai baju olahraga nih. Menurut lu gimana olahraga di SMA 3 Bekasi? Olahraga SMA 3 Bekasi. Maksudnya apa nih? Iya, maksudnya guru-gurunya menurut lu gimana dia orang-orangnya? Guru-guru SMA 3 Bekasi. Iya. Pertama kelas 10 loh, Bu Ayu. Iya. Dia itu cantik banget. Selalu ngebimbing anak-anak muridnya. Dan dia juga selalu ngasih arahan gitu yang baik ke kita. Kalau Pak Dede menurut lu gimana? Pak Dede tuh orangnya cuek banget. Dia bodo amat lah. Lu mau ngapain bodo amat dia orangnya. Tapi di balik itu dia care kadang-kadang. Kadang-kadang dia kalau misalnya gua ngobrol sendiri nih, dia marahin gua. Begitu deh. Ya itu mah salah lo. Iya. Bagaimana lu sendiri, Ren? Kalau Pak Yedi sekarang udah jadi apa dia? Kesiswaan. Iya, kesiswaan. Dia pertama sih asik orangnya. Baik banget. Apa-apa ngebantu siswanya lah. Iya. Sekarang sepatu aja merah dikit, putih dikit, disita. Rambut panjang dikit, dipotong. Iya, gua sekolah terlambat disamperin ke tongkrongan.
misalkan kita lagi gak ada waktu luang, kita nyanyi bareng temen, Iya. santai-santai. Tapi gue punya ini nih cerita. Jadi di SMA 3 tuh ada beberapa peraturan yang mungkin nyebelin ya. Iya, nyebelin banget. Iya. Salah satunya tuh kita ada kalau nggak lengkap nih Razia. razia. Kayak gimana nih? Apa bed? Kalau nggak lengkap nih, kalau nggak lengkap, coret. Nah, ini kan kita lengkap nih. Lengkap. Kebetulan kita lengkap. Nah, terus ya selain bed juga rambut ya. Iya, rambut. Iya, rambut. Rambut juga kita kalau kepanjangan udah ngelebihin jambang biasanya tuh Biasa pasti dipotong. digunting. Diguntingnya nggak rapi lah ya. Iya nggak rapi. Ada yang Tapi ada satu guru yang rapi kalau misalkan motongnya. Oh, Pak Budi ya? Pak Budi. Pak Budi itu jago Iya, Pak Budi banget. rapi. Waktu kelas 10 gue dipotong sama Pak Budi. Rapi. Kalau yang bed pakai kertas. Iya, pakai kertas. Terus gambar bendera sendiri, terus nama sendiri. Tapi asalkan, tapi jangan kalau gurunya datang jangan deket-deket sama gurunya, ntar malah ketahuan. Kalau jauh-jauh Cuma tinggal modal kertas, spidol merah ya. Sama double tip. Sama double tip. Tempel deh. Terus ya Ketahuan. pura-pura nggak bersalah aja. Iya.
razia sepatu, sepatunya diambilnya cuma sebelah doang. Nah iya, kalau sepatu nggak warna hitam itu diambil cuma sebelah doang. Ya mau nggak mau kan kita harus buka sepatu. Ya akal-akalinnya biasanya kalau lagi ada razia tukeran ya? Iya tukeran. Kalau nggak sama teman kelas sendiri, sama kelas orang lain. Iya tukeran sebentar, pas udah razia udah selesai balik. Baru tukeran lagi. Ya sepintar-pintar kita aja gitu dah. Nah iya nih, jadi banyak banget tuh peraturan kayak misalnya buat rambut, jaket, atau razia nemtek. Ya, razia nemtek atau sepatu. Tapi kalau misalnya lu pas baru datang nih, kalau misalnya pas lu baru datang, pas datangnya kebetulan pas-pasan, biasanya ada tuh razia dadakan, gara-gara lu mau saling guru. Iya. Bisa kena rambut tuh, rambut kalau panjang cowok. Nah, sepatu kalau nggak hitam bisa diambil satu. Nah, ntar lu belajar cuma pakai satu. Nemtek sama celana juga. Ya, celana kalau dikecilin pensil. Ya. Terus kalau misalnya lu telat juga, misalnya lu datang pas-pasan telat itu, ada sih beberapa cara kita beberapa cara yang kita tahu ya kalau misalnya buat masuknya itu. Ya, tahu kita doang nih. Ya, yang pertama tuh biasanya anak-anak tuh biasanya manjat dari depan, tahu gua. Dari belakang yang dari kamar mandi tuh. Ya terus parkiran nih. Yang kedua lu bisa lobi Mang Oces. Kalau misalkan udah digembok, lobi Mang Oces, tapi jangan sampai ketahuan. Muka-muka sedih lu, iya, nggak mau pulang. Dan lu jangan sampai ketahuan ya, guru-guru wakasek gitulah. Terus yang ketiga ada juga cara lu kong kali sama teman lu SMS aja di mana? Di kelas supaya dia bantu datang. Studying romances. How am I supposed to pretend I never want to see you again? How am I supposed to pretend I never want to see you again? Jadi kita tiap hari kan pasti belajar nih di sekolah, tapi pasti nggak cuma materi doang dong. Apalagi anak-anak IPA, ada prakteknya. Terus kita punya lab, kita sendiri sekarang ada di lab kimia. SMA 3 punya 3 lab IPA, apaan aja? Lab biologi, lab kimia, terus lab fisika. Nah, dari setiap lab itu ada penjaganya tuh. Ya, dari lab kimia tuh penjaganya tuh baik.
Terus yang lab fisika. Lab fisika tuh cowok. Mas siapa ya? Lupa Mas pokoknya. Budi. Mas Budi. Nah, orangnya diem tapi senyum mulu. Nah, kalau kita suka kesusahan bantuin suka juga. bantuin. Baik. Iya. Terus kalau lab biologi Mbak siapa ya? Nggak tahu. Nah, terus kalau misalkan kimia nih banyak alat-alat kayak gini, cairan-cairan gitu. Seperti NaCl Nah, dan lain-lain. NaOH gitu-gitu deh. Terus kita disuruh gituin nafas serangga. Alatnya tuh ada semacam kayak termometer gitu, tapi buat nafas serangganya. Terus kalau fisika seru sih sebenarnya, soalnya gurunya juga suka bantuin praktek. Cuman gitu, kurang adem, karena kipas suka mati. Iya. Lampu, listrik dan lain-lain. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. And I just can't look, it's killing me and taking control. Jealousy turning snakes into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I missed the bright side. I'm coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. Proyektor. Gue baru ngerasain proyektor tuh cuma kelas 12 doang, Mit. Lah, emang kelas 11-nya kenapa? Lu nggak tahu ya, dulu tuh gua yang namanya dari kelas ke Wakasek, bawa-bawa itu mending ya kalau dapet. Ini kalau kita harus nungguin waiting list dulu. Gila, parah banget. Tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang kelas 12 udah dipasang nih di per kelas. Ya sih, alhamdulillah. Kan seolah ngasih kita proyektor itu gunanya untuk presentasiin tugas-tugas. Ya tapi gimana ya namanya anak SMA, kalau nggak buat main PS, ya nonton film. Ya makanya itu suka kadang jadi perebutan antara cewek dan cowok. Pesan-kesan lu buat angkatan 26 apa nih? Sebentar, sebelum kesan-pesan gue pengen nyampein, kan gue selama 3 tahun gue ngeliat cowok-cowok ganteng lah yang maya. Selain belajar gue cuci mata. Ya orang-orang terganteng dari kelas 1 yang gue taksir demi apapun, Taufik Anggara. Selain ganteng, selain pinter, mukanya berseri-seri, ketua OSIS Bekasi. Ya Allah, gimana gue nggak, aduh terenyuh itu hati gue. Tapi selain dia, ada namanya gue ngefans banget dari kelas 1 sampai kelas 3. Sumpah ini gue jujur, gila gini.
Van, sekarang loh. Apa? Apa? Orang tercantik siapa? Jangan pilih gue, Van. Jangan, kasihan yang lain. Tapi Jujuran. Tapi emang lu Mit cantik. Oke, Lu jujuran cantik. sekarang. Iya udah lu cantik. Yang tercantik siapa? Lu cantik. Tercantik siapa? Jangan gue, Van. Kasihan yang lain. Lu Mit. Gimana? lu. Gue tahu gue cantik, tapi jangan pilih gue. Tapi gimana lagi lu? Tapi tidak. Udah lu. Masa-masa paling indah SMA tuh ya gue rasa masa-masa pas mau PDB. Itu juga masa-masa ngeselin juga. Nah bener banget tuh, ngeselin banget. Kita dulu Den, pertama nih pas kita baru mau masuk sekolah nih, naik motor, tapi naik motornya nggak boleh sampai dalam. Kita harus berhenti di depan polsek ya Den ya. Berhenti di depan polsek, disuruh dorong motornya sampai gerbang. Gak boleh dibawa. Pas gitu juga, kan ada kakak-kakaknya di sebelahnya. Kita harus ngucapin salam. Kalau nggak diteriakin, selamat pagi kak, gitu Den ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak ngucapin salam, diapain Jam? Pokoknya diteriak-teriakin dia habis-habisin, dikerjain. Terus yang pas udah naruh motor, kita harus naik ke atas kan. Pas di atas itu di sini kita diberhentiin, celananya disuruh digulung. Bener, Kalau digulung. nggak bisa digulung, kita digunting celananya. Atribut suruh lengkap, harus pakai semua. Lengkap. Like a factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. Terus ada lagi nih yang lebih ngeselin, pas kita turun suruh nyari tanda tangan. Nah, ya itu yang paling susah. Parah itu. Pas kita nyari tanda tangan, disuruhnya aneh-aneh, disuruh nyanyi lah, Kakaknya mana pergi-pergian mulu, nggak jelas perginya kemana. Pas sudah ketemu disuruh nyanyi. Nyanyinya susah. Kalau nggak suruh upacara, ya nggak Den? Iya bener. Upacara tapi berlima, gimana caranya? Udah gitu, terus ini pas masa-masa lagi razia pas di kelas. Tiba-tiba tuh kakak TDK-nya masuk, bawa gunting. Karena rambut gue panjang, ya udah pasti kena. Celana nyetrit, digunting juga. Parah. Udah gitu, tapi itu masa-masa SMA paling indah juga sih. Ya bener, nggak kerasa pas sekarang tuh kita udah kelas 3 aja, padahal kayak kemarin baru mos. Pieces
Ya, jadi kan di SMA 3 tuh ada kafe. Di kafe itu ada beberapa minuman tuh. Lagi booming juga yang namanya mix creamer, jus mangga, jus naga, jus buah naga, es teh, dan susu. Nah, semua itu lu cuma bisa dapetin cuma harga 3.000. Murah kan? Iya, jadi lu bisa nyampur-nyampur. Jadi satu gelas ada 2 rasa. Tetap aja harganya segitu-segitu juga, 3.000. Coba aja bilang, "Bang, mix creamer campur jus mangga." Kalau lu suka, gue sih belum pernah nyobain rasanya kayak apa kan campur-campur. Ya, jadi terus ya kalau lu terlalu dekat sama abang ya, mau refill ya bayar lagi lah, tolong, kasihan kan. Abangnya pergi pulang masa nggak balik modal, kan mau makan apa ntar keluarganya. Udah gitu boleh lah lo dekat, cuman kan mau refill ya kira-kira lah udah harganya murah, masa lo mau refill nggak bayar lagi ya. Terus buat di kantin kejujuran nih, namanya kan kantin kejujuran, ya lo harus jujur. Misalnya 2.000 lo cuma dapat 2, tapi lo ngambil 3, ya kasihan kan. Lo bayangin deh, ibu-ibunya berangkat pagi, pulang sore, ngikutin jadwal kita, tapi dia pulang-pulang nggak balik modal kan. Mau makan apa ntar anaknya? Nasi gila. Lo juga. Nasi gila itu rame banget. Ngantri banget. Kalau misalkan udah jam tanknya istirahat tuh pasti pada cowok-cowok pada ngumpul makan di situ. Aduh, udah kayak orang kelaparan. Nggak kedapetan. Iya, benar. Kalau ngantri ya udah ngantri aja, dapet gak dapet. Sedapat dikit, sedapat banyak. Kadang banyak, kadang dikit ya, begitulah. Suka heran gue. Nih, ya pokoknya ada juga biasanya kalau udah ngantri kayak gitu tuh. Tetehnya mungkin sampai bingung nih yang masak, terus suka nggak bayar. Lo nggak pernah nggak bayar kan? Gue bayar, Mel. Ya mungkin cowok-cowoknya nih yang suka ngutil ya. Ngutil apa sih bahasanya? Pokoknya pada ngutang terus suka nggak bayar. Ya makan langsung kabur. Nasi gila juga sih, tapi banyak. Tapi mungkin yang emang disenengin nasi gila kali ya. Mungkin enak, itu terkenalnya nasi gila. Tapi jeleknya tuh jangan suka nggak bayar. Harus bayar, kasihan tetehnya. Iya, udah ngantri juga rame-rame. Desek-desekan, ya Allah. Ya pokoknya itu deh, banyak tentang sekolah kita tuh ada 3 yang paling emang dilihat tuh itu. Yang paling biasa digunain rame sama anak-anak tuh biasanya itu. Ya pokoknya ya gitu deh. Banyak banget deh. Been a while since the two of us talked. About a week since the day that you walked. Knowing things would never be the same with your empty heart and mind full of pain. So explain to me how it came to this. Take it back to the night we kissed. It was Dublin City on a Friday night with vodkas and coke. I was Guinness all night. We were sitting with our backs against the world, saying things that we thought but never heard. Whoa, who
would have thought it would end up like this, where everything we talked about is gone, and the only chance we have of moving on is trying to take it back before it all went wrong. Before the worst, before we met, before our hearts Ya, selama saya sekolah di SMA 3, katanya sih kita ini punya pohon, namanya tuh pohon cinta. Biasanya tuh pohon cinta itu biasanya tuh digunain buat belajar. Kalau nggak belajar pas istirahat mungkin pada duduk-duduk, bisa ngobrol-ngobrol sama gurunya atau Kekasihnya mungkin. Itu juga yang punya pacar. Itu juga kalau nggak punya ya udah. Ya biasanya sih emang buat santai-santai doang yang namanya pohon cinta tuh. Terus kalau misalkan kadang juga yang cowok-cowok suka ngumpul tuh rame banget kan, ya, rame banget. Itu biasanya ngumpul, ada yang sampai naik-naik pohon, sampai pernah juga diomelin. Iya diomelin kan? Sampai suruh turun. Ya pokoknya itulah pohon cinta gunanya ya buat ngumpul deh istilahnya. Itu namanya pohon cinta. Upacara tuh kegiatan wajib tiap Senin. Panas, gerah. Kadang nggak nentu sih. Kadang kelas 10, kelas 11, kalau enak udah kelas 12, jarang upacaranya. Terus sekarang itu ada peraturan harus pakai bendera sama name tag. Kalau misalnya nggak pakai, dicoret kayak gini. Atau enggak ribet-ribet harus nyari selotip biar bisa ditempelin. Nah, kalau yang kerudungan biasanya sih lari ke belakang, soalnya males pakai topi, ntar kerudungnya hancur. Kalau cowok sih biasanya celana dibegi, coret. Sepatu, kalau yang warnanya nggak hitam pasti diambil. Sama siapa sih? Sama Pak Aswin, Pak Yedi. Terus apa lagi? Pak Budi. Ya, Rambut kalau cowok juga kadang suka kena. Kalau ada gajian pasti ngumpet di tengah upacara. Tengah-tengah. Tengah-tengah, tengah bawah. SMA itu bro, SMA itu masa paling enak, masih paling indah. Iya benar, gue setuju sama lo. Banyak yang kita kenang. Contoh? Apalagi kenakalannya men. Ulangan, banyak itu cara-caranya. Cara-cara nyontek, useda. Bisa dari kita nyontek lewat papan transparan, lewat temen kita jalan-jalan bisa. Lewat. Pernah bro? Bisa dong, gampang itu mah. Useda. Itu mah tergantung pengawas sih.
pengawasnya kayak itulah, lo tau kan? Iya. Itu tuh kacau tuh susah nyontek, jangan lu kayak gitu nyari itu lu bunuh diri lu itu mah namanya. Iya, apalagi gue duduk paling depan ya, depan muka gurunya. Makanya lu suruh orang tua lu jangan ngasih nama paling awalannya. Kalau nggak A sampai Y Iya. sama Z lah itu. Terus gua pernah tuh waktu ulangan lewat fotokopi diperkecil. Ajib banget itu, Bro. Itu gue juga pernah tuh. Enak banget. Ih, gila, nyantai banget gue nyonteknya, set. Gue buka. Tapi tergantung, ada apesnya. Iya. Temen gue ada yang kayak waktu itu. Tiba-tiba ketahuan guru lagi nyontek begitu asik-asik, tiba-tiba sini mana kertas kecilnya, Bapak ambil. Kan langsung seker kayak gitu. Iya. Kalau lu pernah kayak gimana tuh? Gue nyoba pakai HP ya, searching di Google gue pelajaran apa itu ya? Sejarah tuh gue nggak bisa tuh. Sejarah mah anak IPA suruh sejarah, Iya emang sih. belajarin. Gue nyontek, di kolong. Tiba-tiba gurunya datang, ngapain kamu? Ya, diambil HP. Suruh orang tua yang ngambil. Bete. Lagian sejarah dipelajarin, tahu pelajaran orang dulu, emang kita orang dulu. Iya. Gue juga pernah nih nulis di papan tulis, sangkanya catatan orang lain. Padahal mah buat contekan. Bisa tuh cara kayak gitu. Bisa tuh. Enak buat gue nyonteknya, pelajaran MTK. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
been a while since the two of us talked. About a week since the day that you walked. Knowing things would never be the same with your empty heart and mind full of pain. So explain to me how it came to this. Take it back to the night we kissed. It was Dublin City on a Friday night with vodkas and coke. I was Guinness all night. We were sitting with our backs against the world, saying things that we thought but never heard. Oh, who would have thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone, and the only chance we have of moving on is trying to take it back before it all went wrong. Before the worst, before we met, before our hearts decide it's time to love again. Before too late, before too long, let's try to take it back before it all went wrong. There was a time that we'd stay up all night, best friends, yeah, talking till the daylight. Took the joys alongside the pain, with not much to lose but so much to gain. Now you're hearing me, cause I don't wanna miss it. You would drift on memory bliss. It was Grafton Street on a rainy night. I was down on one knee and you were mine for life. We were thinking we would never be apart, with your name tattooed across my heart. Oh, who would have thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone, and the only chance we have of moving on is trying to take it back before it all. Di SMA ini, gue banyak banget nemuin tipe-tipe teman. Dari yang bolos sampai hoki. Dia tuh pas pelajaran, gak pernah belajar. Kerjaannya ngobrol, nulis-nulis coret di kertas. Tapi pas ulangan, hasilnya, ya Allah, gue gak ngerti lagi dah. Kayaknya tuh orang bejo banget. Lebih gede nilainya daripada orang belajar. Kesel gak lu? Keselan ya? Ya tapi mau gimana, nasibnya dia bagus sekali daripada kita. Yang kedua, ada tuh orangnya ambisius banget. Kerjaannya kemana-mana, bawa buku, belajar. Kayak gak ada kerjaan lain lagi dah. Kayak hidupnya cuma penuh dengan buku, belajar dalam belajar. Bosan gak sih hidup kayak gitu? Bosan kan ya? Bosan gue mah. Karena nongkrong, main PS ke. Wah, seru banget dah PS. Ketiga, tukang dagang coy. Lo gak perlu jauh-jauh kantin, karena ada kantin berjalan. Di SMA 3 banyak banget yang jualan. Dari jual risol, donat, segala macam ada coy. Beh, enak-enak banget dah. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Woi, Dep, ngapain Dep? Lu Mbak, ini gue lagi nyari buku, gue pengen liat yang warna merah bata. Buat apaan? Buat praktek biologi nanti. Ngomong-ngomong soal tipe temen ya? Iya. Gila, di SMA 3 itu ada yang orangnya gedit. Gila, ada itu orang parah banget. Masa ya, gue cuma minjem duit doang. Itu tuh gak boleh sama dia. Padahal gue tahu dia bawa duit. Bagusan dia ngomong, gue bisa dikasih gocap nih mama gue. Terus gue diem aja kan, gue pura-pura gak dengar. Pas gue mau bayar ada kartu agama, gue gak bawa duit kan. Ya gue panik dong, gue mau gimana. Terus gue dengar dia bawa duit, gue bilang ke dia, minjem dong, cuma ceban kok. Terus kata dia, gue gak bawa duit Dep. Dalam hati gue, ya Allah, dia dikasih hidayah ke ini orang. Kayak gitu. Action. Bang, saya poci satu yang biasa ya. Rik, kebetulan
Gue mau beli teh, kurang 2.000 nih, tambahin dong 2.000. Lu minjem gua? Ah. Balikin dulu, duit gua kemarin 1.000 belum lu balikin. Lu masih punya utang sama gua, ingat. Terus hari Senin tuh kemarin lu masih penggaris gua masih lu pinjem belum dibalikin. Hari Selasa juga penghapus gua mana, balikin dulu baru gua pinjemin nih. Tapi gantinya nggak lama. Mana? Ah, medit lu. Nggak jadi bang. Yo, mau beli. Mana bang, saya bang satu. Nih. Bang, kemarin duit saya masih kurang cepet kembalian. Oh, ya ini. Nah, gitu dong, nih. Oke. Makasih, Bang. Terus ada lagi tipe teman yang kedua, paket komplit dibilangnya. Kalau nasi sih dibilangnya paket komplit. Jadi gini dia itu kerjaannya tiap hari rempong banget. Orangnya kecil, cuman rempong. Dia punya tas kecil. Cuman itu udah kayak kantong Doraemon, bener-bener kayak kantong Doraemon. Semua ada di tasnya. Jadi mulai dari headset, sisir, gantungan buku dari kamarnya itu dibawa semua di tasnya. Dan buku-buku pun kan kita anak IPA nih. Aduh jadi gaya banget ya. IPA IPS kan bukunya banyak kan. Nah, terus itu di tas kecilnya itu dia muat, apapun di situ muat. Lagi nih, temen gue yang ketiga, dia itu gimana ya, aduh gue udah gak ngerti lagi sama dia. Dia itu orangnya gampang naksir orang. Lu bayangin aja, baru disapa dikit kan, disapa, terus dia langsung mikirin itu namanya siapa ya, IPA IPS ya, aduh gue pengen kenalin nih sama dia, kayak gitu. Masa kayak gitu, jadi intinya itu kayak gampang naksir orang kayak gitu. Nah terus udah gitu, udah kalau dia naksir orang, dia bakal neror terus orang itu siapa kayak gitu. Gila, kocak banget kan mbak. Terus ada lagi nih yang tipenya kayak gini. Dia itu ya bisa dibilang orang tajir sih. Tapi dia suka kayak gak gimana sih? Pamer gitu ya? Iya, pamer gitu. Dia tuh kayak gak puas gitu sama apa yang dia punya. Jadi tiap dia punya barang baru, dia tetap ngomong kayak, ah elah harga gue kan segini, gini. Terus dia gitu, tapi kan gue cuma gini doang. Jadi dia kayak gak puas padahal tuh dia punya gitu, Mbak. Gila kan? KW kagak itu, KW kagak. Buset dah, bubat naga. Woi, ngomongin apa nih? Wah, ini yang baru masuk ke Indonesia. Nih lu lihat nih bos, naik DC gua. Gua enak aja lu, gua beli di Singapura nih, berapa dolar gitu. Lu gak tahu. Belum ada di Indonesia, lu cek aja di toko-toko mana bro. Pego, buset. Lu gua kasih tahu nih sama lu, kalau masuk Indonesia bisa nyampe 5 juta, 6 juta bos. Gila tuh. Tahu ya. Gak beli ditampur ya. Gue gak main palsu-palsu kayak gitu. Bokap gue pejabat. Gokil tuh. Ya iyalah. Yaudah, gini dah. Kenapa? Gue minjem dah buat malam mingguan. Wes gila. Nih sepatu nih ori. Lu mau minjem, lu ntar bisa nggak makainya? Cewek. Tampang lu
cocok men sama sepatu mahal gue. Beli tampur aja dah. Iya buset beli di tampur. Cuma banjir aja ke Gokil banjir. Mau nggak tuh sepatu? Ih, bau. Nih, coba biar kata kotor tadi udah nih. Lu rasain sepatu gue nih. Tuh. Buat tembaga. Buat tembaga. Apa? Biar bau dicuci jadi wangi cuy. Yang penting harganya mahal. Nih gua kasih tahu, sepatu gua sama mobil lu juga mahalan sepatu gue. Gila. Bilang. Banyak gak abang gocengan. Sepatu apa kapal? Ya udah passing lah buat malam mingguan. Sorry nih, teman sama teman, barang sama barang. Barang gua bukan barang lu juga, men. Barang gua mahal. Terus yang mau kasih lagi dapat Dep di SMA. Pulpen gue hilang mulu Dep. Gue baru beli ya tadi malam. Gak nyampe umurnya sehari ya. Hilang lagi besok. Yang ada yang pindah ke tetangga teman, ada yang pindah ke kelas teman. Wah, segala macam dah. Mager gue jadi beli ya. Ya udah mendingan gue betak aja. Dari betak balik ke betak. Ada lagi yang kocak, ini biasanya nih cewek nih yang kayak gini. Itu orang bener-bener lemot banget. Gue punya teman, ini teman sebangku gue sendiri juga kayak gitu soalnya. Jadi kita itu udah ketawa-tawa kan, ada yang lucu nih ceritanya, hahaha gitu kan. Terus dia gitu, dia udah ketawa, dia paling kenceng ketawanya. Terus tiba-tiba dia nanya ke gue, Dep, tadi ngetawain apaan sih? Iya, elah bolos banget ya. Iya terserah lo gitu-gitu. Terus tapi dia tetap kepo, serius ngetawain apa? Terus gue cuma yang iya yaudah gitu-gitu doang. Abis itu gue udah bete banget ya, dia bener-bener lemot banget. Terus kalau disuruh-suruh juga, apaan sih? Itu kenapa? Kayak gitu, kan kocak ya gue. Parah banget deh. Bolat banget orang ya? Emang. Terus ada Dep, orang lagi ulangan Dep, tidur. Ya Allah 1 jam pertama, enak banget tidur ya. Sampai bau bangunin tuh gue liat nama belakang. Mukanya merah-merah semua Dep. Ada yang ngambil ngeces. Terus pas udah 1 jam pertama, 1 jam terakhir, dia bangun tinggal dorong-dorong meja gua. Mbak. Woi, jawabannya apaan? 1 sampai 40. Nggak kira-kira tuh minta apa rampok ya Dep ya? Kan songong ya Dep. Sekali 2 kali gua kasihin. Apalagi lama gua kesel Dep. Ya udah dah, untuk teman. Lu udah 2 tahun sama dia. Ya udah dah gua ikhlas dah. Ada lagi, Mbak. Nih, orangnya tuh pikun gitu, dia bener-bener gampang lupa. Mending nih ya, 5 menit atau 10 menit baru lupa. Mending nggak nyampe 1 menit dia udah lupa. Sumpah deh, kocak banget dia. Jadi misalkan gue ngasih tahu kan, besok lo bawa ini ya ke sekolah, terus bawa ini sama ini, efektif. Terus gue ngambil apa dulu kan, misalnya gue ngambil pulpen, balik lagi ke dia. Tadi gue ngomong apa? Apaan ya? Lo bawa apa sih tadi ya? Tadi lu bawa apaan sih suruhnya? Kayak gitu Mbak, sumpah itu tuh banyak banget anak SMA yang gue tungguin kayak gitu. Gak ada di sana. Gak ada. Terus gue juga punya temen Dep, ada orang nggak bawa makanan Dep dari rumah, tapi dia pulang-pulang kenyang Dep, buset dah. Gondok hati dah Dep. Gue bawa makan banyak-banyak buat nahan perut lapar ya. Dari emak kan pagi-pagi masak. Dia makan Dep. Ya Allah Dep, ini 1 orang, semua orang diputerin. 1, lu makan apa? Gue enak banget tuh kan. Iya Dep, parah banget kan Dep. Ada lagi Mbak, gue dapet cerita dari temen gue. Dia bener-bener, emang sih anak SMA terkenalnya juga gadget banget kan. Apa sih namanya kalau yang suka main gadget? Ya pokoknya dia suka banget gamers ya? Yang suka main. Itu tuh yang lagi hits banget sekarang. Iya. Gila, line gamers sekarang di mana-mana. Nih guru lagi nerangin. Dia malah asal main belakang ya? Iya bu, ngerti bu, kayak gitu. Tapi pas gue liat HP-nya,
oh kukira. Terus apa lagi sih tuh yang main-mainan lainnya Get gitu. Rich. Wah. Kayak gitu. Tuh orang bikin emang Sumpah deh. bikin games ini Dalam kayak hati gue ya anak kagak belajar nanti ulangan gimana ya? Apa dia tidur doang terus 5 menit terakhir bangun nyari-nyari apa gimana? Ada lagi Mbak, ini yang enak nih. Gue punya temen, dia bener-bener royal banget orangnya. Jadi gila nih, tiap hari gue doain masuk surga ada tuh orang. Kita kan SMA terkenal kerja kelompok kan, itu banyak yang kerja kelompok. Ini kayak gini ya, lo tinggal nge-print, lo tinggal ini. Dia udah ngerjain, terus dia mau nge-printin juga. Terus pas ditanya, gue bayar berapa? Udah nggak apa-apa, gue aja kayak gitu. Itu orang royal banget ya, gue doain masuk surga lah seorang. Sekarang jam berapa, Dep? Wah, jam gini ya gue, Dep, sekarang, Dep. Gue masuk dulu ya? Oke. Ya, oke. Sukses ya, Pak. Oke. Ya. Dep. Ya.